Hai teman-teman, selamat hari Minggu, selamat hari ya Tuhan. Ini dia nih, Jumpa lagi bersama Pantun Rohani pantun rohani untuk hari ini. di hari Minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan Injil pada minggu ketiga Advent ini diambil dari Injil Yohanes, memperkenalkan tentang Yohanes Pembaptis yang diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang terang, yaitu Yesus Kristus sendiri, supaya oleh kesaksiannya semua orang menjadi percaya. Siapapun yang pernah pergi ke Malang, Pasti ingin kembali pergi ke sana Yohanes datang bersaksi tentang terang. agar semua orang jadi percaya. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang unik, orang pertama yang memberi kesaksian tentang Yesus. Peranan Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi sang terang sejati itu. Yesuslah terang itu. Hidup Yesus itu menjadi terang bagi manusia. Di hadapan Yesus, hidup kita diterangi. Kita mengetahui dengan jelas identitas diri kita. Kita sadar siapa diri kita. Kita adalah orang berdosa yang membutuhkan penyelamat. Dan Yesuslah penyelamat bagi kita itu. Kalau kita mengikuti Yesus, terang Yesus akan berada di depan kita. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas ke arah mana seharusnya hidup kita. Yesus akan melenyapkan kegelapan dosa dari hidup kita. Peranan Yohanes adalah semacam saluran kepada Yesus. Yohanes bukanlah terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Hati-hati lewat jalan yang berliku. Terlebih jalan yang berbatu-batu. Yohanes sendiri bukan terang itu. Tapi yang bersaksi tentang terang itu. Saudara-saudari, seperti Yohanes Pembaptis, sebenarnya kita juga dipanggil untuk menjadi saksi. Tugas kita bukanlah membawa orang lain kepada diri kita, kehebatan kita, kekuatan kita, bukan berusaha supaya orang lain itu mengakui kita, mengagumi kita, atau melayani kita, atau bahkan menyembah kita, sama sekali tidak. Itu namanya bukan saksi. Tugas kita adalah memberi kesaksian tentang Yesus, menghidupi hidup kita sedemikian rupa agar orang lain yang mengenal kita, yang berinteraksi dengan kita melalui kesaksian hidup kita, itu diarahkan kepada Yesus sang terang sejati. Ternyata hidup Yohanes yang unik membuat para pemimpin agama, orang-orang Farisi, dan para imam itu menjadi penasaran. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini. Mereka mungkin cemburu mengapa Yohanes ini begitu populer, begitu menarik. Para pemimpin agama ini memang sadar bahwa kitab suci meramalkan akan datangnya tokoh besar yang akan menjadi pembebas, yaitu Mesias. Mungkin mereka mulai menyelidiki, jangan-jangan Yohanes ini adalah Mesias itu. Dan Yohanes dengan sangat tegas mengatakan, "Aku bukan Mesias." Banyak orang cenderung ingin cerita. Walau kadang ceritanya tak pernah ganti. Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Aku bukanlah Mesias yang kau nanti. Seperti Yohanes Pembaptis, kita dipanggil untuk tetap rendah hati sampai mati untuk memberi kesaksian tentang terang yang sejati, tentang Yesus sendiri. Apabila keberadaan kita itu memiliki pengaruh, banyak orang lain yang datang kepada kita, mempercayai kita, menaruh hormat pada kita, menggantungkan hidupnya kepada kita. Ada godaan besar untuk menyombongkan diri, untuk melihat bahwa diri kita ini begitu penting. Maka kesaksian Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan kita yang penting, Yesus yang harus menjadi semakin besar, yang adalah penyelamat kita yang akan datang kembali nanti di akhir zaman. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat berhari Minggu,
sambil tekun berupaya membantu orang lain. Boleh mengalami perjumpaan dengan Sang Tera. Tetap jaga kesehatan dan salam seroja. Terima kasih, berdoa dalam. Berkat dalam.